Bismillahirrahmanirrahim. Ta'amudul qaya niku sudah kemarin nggih. Sekarang adalah waladzi yufattiru bihi as-shaum asyrata asya. Ahaduha wa taniha ma wasala amdan ilal jawf al munfatih aw ghairul munfatih ka wusulil ma'mumah ila ra'si wal murad imsakus shaimi an wusulil aini ila ma yusamma jaufan. Sekarang sampai pada hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ditutup. Hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah asyrata asya, ada 10 ya. Hal-hal yang membatalkan puasa diingat-ingat ada 10. Ahaduha wa tanihan, yang nomor 1 dan yang nomor 2 ya. Nomor 1 dan nomor 2 itu adalah ma wasala amdan ilal jauf. Memasukkan apa saja wes, memasukkan sesuatu pada yang namanya jauf. Jauf itu dimaknai dengan batin ya, batin. Intinya adalah memasukkan sesuatu pada anggota batin. Ukurannya batin bagaimana ya, harus tahu batas batinnya mulut itu mana, batas batinnya hidung, bolongan hidung itu mana, batas batinnya kubul dan dubur itu mana, ya itu harus tahu gitu loh. Kalau misalkan hal itu masih bisa dilihat ya, kalau hal itu masih bisa dilihat oleh mata telanjang, maka itu dikatakan sebagai zohir, anggota zohir, hal yang bisa dilihat. Misalkan bolongannya hidung, misalkan ngene sampean coba ngene tak delok, hal yang bisa dilihat itu berarti dikatakan sebagai anggota zohir. Artinya kalau misalkan air itu sampai pada batas itu, maka tidak batal gitu. Akan tetapi kalau misalkan air itu kemudian sampai masuk pada anggota batin yang dikatakan sebagai batin, maka sudah batal. Itu kemudian yang dikatakan sebagai jauf. Paham ya? Ma wasala amdan ilal jauf, memasukkan sesuatu secara sengaja pada yang namanya jauf. Jauf itu apa? Al-munfatih awairul munfatih, baik yang namanya jauf tadi itu anggota batin itu adalah hal anggota yang terbuka atau yang tidak terbuka gitu loh. Anggota yang terbuka itu misalkan yang memang jelas-jelas sudah terbuka, seperti hidung ya kan, kemudian mulut, kemudian telinga, kemudian kubul dan dubur. Ini adalah al-munfatih, anggota yang terbuka. Kemudian aghairul munfatih itu anggota yang tidak terbuka. Anggota yang memang asolatan tidak terbuka, akan tetapi dia itu memang sudah terbuka gitu loh, sudah terbuka. Mungkin karena dia itu pernah jatuh, misalkan mbok ndine anggotane ya, terus kemudian jatuh, terus kemudian bolong gitu. Yang mana bolongnya tersebut ini sampai pada yang dikatakan sebagai batin. Bukan suntik lah ya. Kalau suntik itu nggak batal. Karena kalau suntik itu adalah bukan asolatan. Memasukkan sesuatu obat misalkan ke dalam, tapi kan bokong itu kan bukan sesuatu yang
asolah. Paham ya? Bukan sesuatu yang asolah, bukan sesuatu yang asal, tapi memang digawe gitu. Paham? Ya. Wes. Itu nggak batal. Nah, yang dikatakan ghairul munfatih di sini ini adalah memang dia itu ya bisa jadi memang aslul khilqah, dari kejadiannya anak-anak itu orang itu memang sudah mempunyai jalan tembus ke batin, bolong gitu, ya kan? Atau memang sebab cedera misalkan, sebab cedera terus kemudian ada bolongan, misalkan di sinilah, misalnya muka-muka nggak terjadi pada kita ya, di kepala, ya. Terus kemudian di sini ini, terus kemudian ya akhirnya jadi bolongi gitu loh maksudnya, jadi bolongi. Akhirnya ada air yang masuk ke dalam, maka di situ batal. Itu yang dikatakan sebagai ghairul munfatih, gitu. Anggota yang tidak terbuka, sebagaimana kal wusuli min makmumatin ila roksi, sebagaimana sampainya sesuatu itu dari makmumah, ya, dari atas ya kepala ini, kemudian sampai tembus pada otak misalkan gitu, maka itu batal gitu. Tapi kalau misalkan suntik tidak batal, karena kalau misalkan suntik itu adalah bukan asolah. Paham gak? Paham? Oke. Wes. Wal muradu imsaku shaim an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Lah iki lah. Yang dikehendaki dengan menahannya orang yang puasa dari hal-hal yang bisa masuknya sesuatu pada hal yang dikatakan jauf. Jadi memasukkannya shaim, memasukkannya orang yang puasa pada anggota yang mana anggota tersebut ini dikatakan jauf. Sedangkan jauf yang saya katakan tadi itu adalah batin. Gitu. Apapun itu, misalkan sama ngising BAB, ya kan? BAB ketepatan BAB ini neng kali, ya itu kesing kerepotan yang gono. Sampean harus tahu di situ batas yang dikatakan sebagai zahir dan juga batin itu yang belakang itu yang mana, gitu. Yang dikatakan zahir dan batin itu mana? Ya seperti yang saya katakan tadi itu. Kalau misalkan orang lain itu melihat ya terhadap anggota dubur itu, melihat kemudian si ketok, itu berarti dikatakan sebagai dikatakan sebagai zahir. Tapi lek sing wis gak ketok berarti dikatakan batin. Ya sampean sudah bisa memprediksi di situ. Sekarang kalau misalkan BAB-nya sampean katakanlah neng kali, kemudian duburnya sampai iso nyerot banyu, ngono. Embo dubur sampean kok iso nyedot kok ngene. Misalkan modelnya kayak ngono, maka itu adalah batal. Gitu. Utawa moro-moro terus kemudian ana welut sing mlebu misalkan. Loh, ya kan bisa jadi tapi muga-muga enggak akan terjadi kan ngono ya. Welut itu kan halus, betul kalau ulo ya enggak mungkin. Kalau ulo otomatis yo sik kerepotan gitu. Tapi lek welut kan memang encene lunyu. Moro-moro mlebu. Masih melebu terus kemudian gak kabeh itu wis batal gitu. Karena sudah
Tapi di situ memang ada proses amdan. Memasukkannya tersebut ini adalah memang ada unsur kesengajaan. Gitu. Maksudnya kesengajaan itu encene wis bukan yang seperti saya katakan tadi itu. Amdan di sini ini adalah memang hubungannya adalah nasian. Kebalikannya itu loh, nasian. Apa nasian? Lupa. Gitu. Lupa. Akan tetapi kalau misalkan walaupun sampean katakanlah kepleset ngombe banyu misalkan, kepleset ngombe banyu, kumur-kumur bukan kumur-kumur sing sunah, misalkan kumur-kumur krono opo lah katakanlah ya, bukan krono perkara sing sunah, kumur-kumur terus kemudian terlanjur kelek, ya nggak boleh, batal gitu. Atau pada masuk musim udan sampean gak payungan terus kemudian ono banyu ning kene sampean masuk ke anggota batin ya batal gitu. Jadi amdan di sini ini adalah perlawanannya bukan tidak amdan, bukan memang ada unsur kesengajaan untuk dimasukkan gitu, enggak. Memang hubungannya itu adalah dengan perlawanannya dengan nasian. Perlawannya adalah dengan nasian. Makanya kalau dalam wudunya itu sunnah, apa itu wudunya kumur-kumur itu sunnah atau istinsak itu sunnah, ya. Kemudian sampean istinsak kan sunnah. Istinsak itu nyesep banyu mari irung, itu kan sunnah. Kumur-kumur sunnah. Tapi sampean keterlaluan mubalaghah, keterlaluan untuk kumur-kumur dan juga istinsak itu. Kemudian ada air yang ketelan ke dalam, ya batal. Gitu. Batal. Gitu. Makanya dalam wudu itu atau dalam mandi, yo hati-hati. Hati-hati. Misalkan sampean wuwung yo gak masalah wuwung. Ya kan? Wuwung misalkan yo gak masalah. Langsung ning pancuran ngono misalkan jam 12 atau jam 1 awan ngono. Karena cene biasanya hawane Ramadan kan yo panas biasanya. Jarang Ramadan udan itu jarang. Karena Ramadan itu ya diambil dari bahasa Ramadan itu artinya panas gitu. Biasanya musim Ramadan itu adalah musim kemarau. Akhirnya jam 7 atau jam 12 sampean awak garing kabeh ya. Poso si oleh sedina, si oleh rong dina. Akhirnya wowung ngerendem. Ya gak masalah asli nih. Asalkan di situ memang tidak ada usulil makmumah ila roksi. Gitu. Iya kan? Tidak ada usulil makmumah ilar roksi. Gitu. Paham nggih? Ngoten. Pun. Wasalisu. Jadi yang nomor pertama itu adalah mawasol amdan, iya, mawasol amdan ilal jauh al munfatih, gitu. Satu. Yang kedua itu adalah mawasol amdan ilal jauh ghairul munfatih. Yes. Jadi ilal jauh yang pertama itu adalah al munfatihi, yang kedua ilal jauh al ghairil munfatihi. Yes. Yang nomor 3 itu adalah watsalitsu al hukna fi hadis sabilain wa hiya dawaun
yahqanu bihi al-marid fi kubul aw dubur al-mu'abbar anha fi matni bisabilain. Kemudian yang nomor 3 itu adalah al-huknah fi sabilain fi hadis sabilain. Nambani al-huknah itu nambani yang mana sing ditambani itu adalah dubur atau kubul. Ya. Itu kalau misalkan sampai pada anggota batin ya batal. Nambani tapi kemudian sampai pada anggota batin ya batal. Gitu. Paham ya? Nggih. Kemudian lah sekarang bagaimana terus kemudian yang kubul? Batasannya kubul itu anggota dohirnya mana? Kalau kubul itu anggota dohirnya yang mana? Sama juga. Ketika sampai niku dodo, iku nun sewu, tapi iki ilmu gitu loh. Nun sewu tapi iki ilmu. Ketika sampean dodo, lek sing ketok karo sampean itu utawa sing ketok karo wong liya iku ya otomatis dikatakan apa? Dikatakan Hah? Lek sing ketok itu berarti dikatakan zahir. Lek sing gak ketok dikatakan mosok gak paham wis mang. Tadi ya seperti itu. Yes. Ukurannya begitu. Makanya dalam permasalahan jima itu kenapa kok batal? Salah satunya jima itu yang membatalkan ya karena memang ya mawasol amdan ilal jauh, memasukkan sesuatu pada anggota yang itu sudah dikatakan sebagai anggota batin. Jero wis gak ketok iku. Duduk pinggir-pinggir. Gitu. Bukan di bibirnya itu, bukan. Tapi iku wis termasuk wis jero gitu loh. Lah tapi kalau pada waktu yang di Furudus Shaum kemarin, ada berapa Furudus Shaum? Ada? Loh kok ditakoni ada berapa? Ada mangap, ada 4. Yang pertama itu adalah al-imsak anisyurbi wal ukli kan gitu kan ya? Ya, mangan. Lah sedangkan antara jima dan mawasol amdan ilal jum al munfati awal itu aslinya beda. Gitu loh. Makanya jima itu ya, makanya kan jima itu kalau misalkan Syafi'iyah kan harus membayar kifarah. Gitu. Jadi mawasol amdan ilal jum al munfatihnya tersebut ini ya enggak cuma sekedar mawasol amdan ilal jum al munfatih awal munfatih gitu. Tapi lebih daripada itu, maka bayar kifarah. Kalau Syafi'iyah itu harus bayar kifarah gitu. Walaupun bojone dhewe. Apa maneh bojone tonggo. Si aku tak nyilih dilu ngono ya gak oleh. Heeh. Dikira nyilih lading ngono ta. Enggak boleh. Ya. Jadi makanya jima itu ada kategori tersendiri daripada kriteria mawasol amdan ilal jawal munfatih. Akan tetapi jima itu kalau misalkan dimasukkan pada mawasol amdan ilal jawal munfatih itu sudah masuk dalam kategori. Mudeng nggih? Mudeng. Temen ta. Mau tak takoni karo meneh. Wis.
Jadi misalkan orang mempunyai sakit di daerah kubul dan dubur, ya. Kalau misalkan masih di daerah bibir misalkan, itu ya sih gak batal. Karena apa? Ya karena masih di daerah bibir. Ngerti ya daerah bibir yang bibir ya. Misalkan daerah kono kena gatel misalkan, terus kemudian diobati karo sampean. Ya, mbok cewek ya gak pating genah ngono akhirnya gatel terus kemudian digawe obat ning kono. Ya gak masalah kalau karena itu masih di anggota dohir. Di anggota dohir. Paham ya? Maksudnya anggota dohir dan batin yang saya jelaskan tadi ya. Gitu. Ngoten. Pun. Kemudian warabiu al-qayyu amdan. Fa ilam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaqa. Kemudian yang nomor 4 itu adalah mutah yang secara sengaja, memang sengaja untuk diutahkan gitu loh. Sengaja untuk diutahkan. Mbok apa tujuannya gak paham, pokok sengaja untuk mutah. Iku jenenge batal. Yang seperti saya keterangkan kemarin. Tapi kalau misalkan cene uang loro kemudian mutah, mbok munek-munek, mbok opo, mbok ndas ngeluh. Ya kan? Mbok ngrungokne ngaji kesuwen, akhirnya ngeluh sampai mutah misalkan. Ya itu ya nggak batal, gitu. Nggak batal kalau itu. Atau misalkan sampai neng bis terus kemudian mutah, ya nggak batal. Akan tetapi perlu diingat, biasanya uang itu kalau misalkan sisane mutah, itu biasanya kan ono pedes-pedese kan, ya kan? Sisane mutah itu ono pedes-pedese kan ya. Iku aja dilek, kudu kumur-kumur sampean. Bagaimana caranya? Atau ya diidoni biar keluar. Karena kalau misalkan iku sampai dilek, apa mana utai sampai dilek? Ya Allah. Lah iku batal itu kalau misalkan mutah terus kemudian masih ada rasa pedes-pedesnya kan biasanya ya. Sampean tahu mutah enggak? Terus kemudian ketika mutah itu durung selesai sempurna airnya yang keluar, iku si ono rasa pedes-pedesnya kan? Nah, iku sampean lek apa ditokno? Lah ditokno gak batal. Akan tapi kalau misalkan dilek maka batal. Podo karo sampean iku marine apa ya? Marine apa jenenge? Gelegen. Terus kemudian ketika sampean lek ono rasa pedes-pedese, itu enggak boleh. Maka sampean ya kudu kalau misalkan masih ada sisa pedes-pedese, itu berarti bukan rikun kholisun. Gitu. Bukan air ludah yang murni, bukan. Berarti itu sudah enggak murni. Apa mana terus kemudian sampean sikat gigi, terus neng gigine iku ono apa iku jenenge darah. Ya sampean harus kumur-kumur sampai entek iku, jangan sampai ada sisa darah. Kalau misalkan sampai sisa darah terus kemudian sampai ngerasakno darah iku adalah darah sampai nelek, maka batal. Gitu. Karena itu adalah bukan rikun kholi apa? Bukan roh. Ya, bukan itu yang murni. Maksudnya itu yang murni itu adalah ya kholis, yang murni, yang memang tidak ada campurnya apa-apa gitu. Nah, tapi lah si ono campure sego sak piring ngono ya batal gitu. Ono campure kacang ngono sisane mang
sahur ana sisane rek ngono kan marut ya batal gitu loh. Paham nggih? Gitu. Pun. Nah, itu adalah yang namanya koek, yang namanya mutah. Ya, mutah. Mutah kalau misalkan mutahnya disengaja itu adalah batal. Kalau misalkan ada tuntutan memang untuk mutah karena sakit weteng, sakit kepala, neng bis, maka yo gak batal. Karena itu memang tuntutan untuk mutah. Saya ingin ada tragedi. Misalkan gaya rukyah. Ono kan sekarang kan rukyah ngono ya. Akhirnya dibuat orang tersebut ini ya apa lah akhirnya sampai mutah. Padahal dia itu tahu kalau misalkan hal akan demikian itu mesti akan mutah gitu. Kecuali kalau misalkan nggak tahu. Atau misalkan ya ono sing sebagian mutah tapi sebagian besar ya gak mutah. Paham maksudku ya? Paham ya? Ya. Akan tapi kalau misalkan di ru'yah itu rata-rata kebanyakan itu adalah mutah, wes pasti mutahe gitu loh. Nah itu bagaimana itu? Kalau misalkan gak mutah, ya kalau gak mutah, artinya dari sekian yang di ru'yah itu misalkan ada 20 orang ya cuma 1 atau 2 saja yang mutah. Itu kan 95% kan nggak mutah kan gitu ya. Maka ya nggak masalah itu. Ya itu nggak tahu kita gitu loh. Atau ketepatan cuma sampean saja yang mutah, itu ya nggak masalah. Akan tetapi kalau misalkan memang sudah dinyatakan Dzonkowi mengatakan akan mutah, 90% mengatakan demikian, yaitu sama halnya dengan dia itu sudah akan menyengaja untuk mutah. Walaupun berangkatnya dari ru'yah. Gitu. Paham gak? Gitu. Lah, wal khamisu al wat'u amdan fil farji. Fala yafturu as-shaim bil jima' nasian kama sabako. Yang nomor 5 itu adalah orang yang bersetubuh secara sengaja terhadap donatnya seorang perempuan. Maka tidak batal bagi orang yang berpuasa jima karena memang lupa, karena faktornya itu adalah lupa. Lah ini ada nomor tersendiri. Jima itu mempunyai nomor tersendiri, tidak gabung pada ma wasolam dan ilal jauf. Seharusnya kalau misalkan memakai apa itu jenenge memakai kategori atau memakai definisi ma wasola ilal jauf amdan, itu sudah batal sebenarnya jima itu. Karena apa? Karena memasukkan sesuatu terhadap anggota gitu. Akan tetapi ternyata yang nomor 5 itu jima ada sendiri gitu loh, yaitu al-wat'u itu adalah bersetubuh secara sengaja fil farji. Sengaja yang saya katakan tadi itu seperti yang pasal-pasal yang sebelumnya itu adalah yang memang sengaja dan tahu kalau sekarang itu adalah bulan Ramadan. Kalau yang lupa itu adalah bukan lupa pada jimaknya, akan tetapi lupa pada bulan Ramadannya. Mungkin biasanya isu-isu sepi terus mariono gak ngerti lek kuwi bulan poso, ternyata yang dusel-dusel misalkan. Dusel mariono. Nah itu kalau misalkan nggak tahu sekarang adalah bulan Ramadan ya nggak masalah gitu.
Tadi baik jimaknya tersebut ini pada istrinya sendiri atau istrinya yang orang lah, tetap nggak boleh. Artinya tetap batal maksudnya, gitu. Apa haram? Ya tetap sama-sama haramnya. Cuman yang satu itu kalau istrinya sendiri ya haramnya ya haram karena memang dia itu yang melanggar untuk membatalkan puasa karena dia itu melaksanakan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan ketika pada waktu bulan puasa. Haramnya di situ. Akan tapi kalau misalkan bojone wong itu berarti sudah double. Yang nomor 2 itu adalah zina. Ya podo-podo kafarote. Ya podo-podo kudu tobaté, tapi sing zina itu ya luwih nemen kudu tobaté. Gitu. Lah, ketika orang itu sudah melaksanakan begitu, melaksanakan jima, maka dia itu harus imsak, nggak boleh makan sudah. Kalau misalkan sudah tahu bahwa sekarang adalah bulan puasa, maka harus imsak. Dia nggak boleh makan. Besok karo wong head, dia harus imsak itulah kalau misalkan karena jima. Paham ya? Ya, berarti memang bab jima itu ada hal tersendiri dari nomornya selain mawasolam dan ilal jauh. Gitu. Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah itu kalau misalkan sampai pada, biasanya kan tetes itu kan sampai ke sini kan biasanya kan, ya itu nggak boleh, ya nggak boleh, karena memang ya sudah, ini kan sebenarnya kan yang dikatakan sebagai ghairul munfatih gitu loh. Ini sudah dikatakan beda dengan suntik. Suntik itu kan gawe bolongan, gawe gitu ya, paham ya? Kalau ini memang ya dalam kategori itu adalah yang tidak terbuka kan, tetapi itu masuk pada masuk pada goroan tadi itu. Kalau mulut seperti mulut, hidung itu kan terbuka jelas kan ya, al-munfatih. Ini termasuk ghairul munfatih. Gitu loh. Makanya memakai tetes itu yang sekiranya kemudian sampai pada jauh ya, kan dirasakan biasanya kan batal itu puasanya. Ngoten. Paham ya? Ada pertanyaan? Wah, sing penting pada waktu bulan puasa itu agar bulan puasanya itu tetap mendapatkan pahala, lek wis asar-asar utawa yah ngene iki ojo sampai ngabubu. Ojo sampai engko malah bengine wis pianan karo pacare. Waduh, lain malah. Asline ono ganjarane malih gitu loh. Paham nggih? Nggih. Mugi-mugi manfaat fitine wa dunya wal akhirah.